Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi pasar modal. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe agar channel kami terus berkembang. Nah, kesempatan kali ini kita akan membahas agak detail ya tentang bagaimana teknik menjadi day trader agar cuan. Kami pernah melakukan ini dalam jangka waktu yang tidak begitu lama karena kami tidak begitu cocok dengan psikologi yang kami miliki, karena kami pernah menyampaikan kalau Anda ingin untung di pasar modal maka sesuaikan dengan psikologi yang Anda miliki. Nah, tapi pengalaman ini akan kami bagikan dan memang cukup menggiurkan. Yang pertama, perlu diingat, day trader itu Anda buka lapak pagi ya, sore tutup. Itu prinsip dasarnya. Ya, jadi jam 9 Anda harus sudah on, jam 4 Anda sudah off. Nah, pada dasarnya maka kalau Anda tidak siap untuk melakukan itu, jangan menjadi day trader atau Anda hanya akan menjadi korban saja. Kenapa menjadi korban? Karena Anda memanfaatkan transaksi yang aktif. Nah, transaksinya aja aktif, tapi kalau Anda nggak aktif, maka Anda menjadi korban. Bagaimana kemudian yang dilakukan? Pertama, pada waktu malam hari, Anda harus lakukan analisa terhadap saham yang volatil dan catat dalam note. Biasanya saham volatil itu tampil di kalau di aplikasi kami ya, kami pakai Stockbit, itu biasanya muncul di sini. Ya, Anda bisa lihat aja. Nah, ini nih. Ini aktif ini. Nah, Anda lihat ini. Pilih salah satu yang trending terutama ya. Ini karena apa? Ingat, day trader itu memanfaatkan volatilitas pasar. Nah, Anda bisa lihat ini. Kemudian ini Anda lakukan yang namanya lebih detail, analisa lebih detail. Bisa melakukan dengan cara misalkan pilih salah satu ya. Pilih salah satu ini. Sage misalkan. Nah, Anda kemudian bisa lakukan misalkan dalam satu minggu titik support dan resistennya di mana. Misalkan oh ini 50 ini. 51 masuk, 55 jual misalkan. Ini yang pertama. Anda harus tahu itu. Yang kedua, Anda harus lihat ininya. Transaksi dalam hari itu. Ya. Ini kan aktif sekali. Coba Anda lihat ya. Perputarannya tuh saya. Nah, kalau misalkan Anda lihat, oh ini transaksinya bidnya sangat besar ini, 3 kali lipat dibandingkan dengan over, maka bisa jadi Anda masuk. Sebelum nanti kami akan lebih jauh membahas tentang bandarmologi ya. Tapi secara teori day trader seperti ini, Anda masuk aja ini, sikat ini. Anda lihat bidnya cukup tebal-tebal ya. Sedangkan di sini tipis, ada potensi untuk naik yang cukup signifikan. Yang berikutnya, Anda lihat juga yang namanya broker summary, kan nanti kelihatan ya. Nah, tapi menurut saya setelah kita sudah melihat ini semuanya, yang paling penting adalah Anda lihat chartnya. Nah, di sini ya, Anda analisa. Apalagi kelihatan ada yang borong besar ya, ada yang borong besar, volumenya kelihatan naik. Dan jangan, kalau namanya day trader, jangan pakai one day. Pakainya apa? Pakainya Anda dengan durasi waktu yang lebih mepet, misalkan 15 menit. Nah, kelihatan tuh kan borong banyak. Nah, Anda bisa masuk. Jadi seperti itu. Dianalisa pada waktu malam hari, ingat itu. Pada waktu malam hari Anda analisa rangkuman yang terjadi pada hari. Kalau yang tadi saya lihatkan itu kan live ya, kejadian pada saat saya membuat video ini. Itu nanti ketika transaksi, kita kapan-kapan bisa live trading lah. Kemudian catat dalam note. Yang berikutnya, periksa sentimen. Ada nggak sentimen tertentu ya? Kalau misalkan ada, berarti potensinya lebih besar. Siapa tahu saham yang kita mau beli itu memang kena efek daripada sentimen tersebut. Misalkan saham Selis ya. Oh, ada subsidi motor listrik nih. Nah, karena ada sentimen, Anda udah tahu ini pasti kena sengatan ini. Nah, seperti itu. Tahap 3, pelajari teknikal. Ya, tadi sudah ada ya. Kita perlihatkan supportnya yang mana, titik kuat support. Kalau Sage tadi 50.
Tapi kalau ngelihat transaksinya nggak mungkin kita dapat 50 pada hari, karena transaksi itu sudah berjalan di angka 55 menuju 56, 57 gitu. Paling mungkin 54 lah Anda dapat itu. Kalau kita lihat hitung-hitungan kasar dari transaksi yang terjadi. Atau ada tanda akan terjadi kenaikan saham. Nah, yang berikutnya adalah Anda coba lihat tadi ya, seperti yang saya praktekkan, ada volume, ada kemudian apa namanya transaksinya dan lain sebagainya. Anda harus analisa. Yang berikutnya, fokus pada saham yang sudah kita teliti. Jadi gini maksudnya, Anda misalkan kan telitinya dari malam itu ada PEBSA, ADO, AC, ELSA. Jangan ketika waktu terjadinya trading, waktu hari eksekusi itu Anda ngeliat nih ada yang lain yang lebih gacor nih ya, terus Anda pindah ke sana. Jangan. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita kan belum analisa hal-hal yang lain, kita baru analisa dari sisi dia naik gitu aja, tapi kita belum analisa dari sisi supportnya, dari sisi resistennya, kemudian kita belum sisi analisa volumenya. Nah itu biasanya yang menjadikan kita itu terjebak. Jadi yang sudah kita analisa ditinggal, yang belum kita analisa kita ikut-ikutan masuk karena transaksinya luar biasa, padahal pada akhirnya itu jeblos nanti kita. Nah yang berikutnya adalah pakai trading plan, dan Anda harus disiplin. Ingat ya, trading plan dan harus disiplin, namanya juga trader ya. Nah ada buy misalkan PBSA misalkan 360, TP 366, stop loss 356. Jadi Anda harus punya ini 3 hal ini pokoknya, buy, TP, stop loss, pokoknya selalu, dan itu harus Anda tetapkan. Yang berikutnya adalah siapkan sinyal yang kuat ya, siapkan alat yang bagus, siapkan mental. Kenapa saya katakan siapkan sinyal yang kuat? Ingat day trader itu waktunya menit, jam, sampai detik ya. Jadi kalau misalkan Anda sinyalnya tidak bagus, ketinggalan 2 menit aja, saham yang tadinya naik berbalik turun. Nah siapkan alat yang bagus juga, laptop misalkan, laptopnya error, HP-nya aduh jangan dah. Dan berikutnya siapkan mental, memang jangan mental belum siap tekanan, belum siap kerugian, Anda masuk di day trader, sama aja bunuh diri kalau menurut saya. Yang berikutnya adalah eksekusi sesuai dengan trading plan. Ingat, eksekusi dengan trading plan. Kalau misalkan ada pertanyaan, kita target beli ada 360, tahu-tahu harganya udah 368, ya jangan beli karena tidak sesuai dengan trading plan. Loh, terus gimana eksekusi yang sudah kita rencanakan? Kan ada beberapa saham yang sudah kita analisa, ada 5, ya kita fokus di yang lainnya. Jadi jangan merusak trading plan yang sudah Anda buat sendiri, itu bunuh diri namanya. Nah tahap berikutnya adalah, karena Anda day trader ya, bukan scalper ya, day trader, maka Anda bisa melakukan langsung beli atau tidak. Maksudnya tidak bagaimana? Gini, ini misalkan ada bid dan offer dengan angka demikian, ini lotnya ya yang tengah. Nah kalau tidak langsung Anda pasangannya di sini 228. Kalau melihat transaksi ya, nanti suatu waktu kami akan jelaskan bagaimana melihat transaksi. Nah kalau tidak langsung beli di sini ya. Ketika kemudian sudah terbeli karena harganya turun sesaat, Anda langsung jual, memasang jual di sini 232, kan 2 tik aja udah cukup lah. Nah yang berikutnya ada cara eksekusi langsung, yaitu Anda langsung sikat di sini. Kenapa sikat di sini? Misalnya gini, kita ngelihat lotnya di sini udah tipis sekali nih, turunnya susah ini, ya udah beli aja di sini ya. Ini dibeli naik kan, orang terpancing. Nah Anda jual aja di sini atau di sini. Jadi seperti itu, bisa eksekusi langsung atau bisa tidak. Nah pada jam 4 sore toko Anda harus tutup ya. Anda tidak boleh menyesal, Anda tidak boleh terlalu bahagia, tutup dan catat kesalahan yang Anda lakukan dan kesuksesan yang sudah Anda lakukan. Kenapa saya katakan demikian? Saya menyarankan untuk mencatat karena biasanya trader itu melakukan kesalahan yang sama dan diulang-ulang. Nah prinsip yang terakhir untuk day trader adalah jangan serakah. Jangan serakah maksudnya gimana? Anda sudah untung sesuai dengan trading plan, kemudian Anda pengen dapat untung lebih banyak, akan berbalik rugi.
Jadi misalkan Anda sudah mendapatkan keuntungan dari 360 jual di 366. Sahamnya ini ternyata ada potensi naik di 368 bahkan gitu. Terus Anda nunggu. Jangan. Kenapa saya katakan jangan? Karena yang Anda rencanakan itu sudah Anda analisa dari semalam. Faktornya, efeknya, imbasnya dan lain sebagainya. Maka kalau misalkan sudah Anda pasang target harus jual. Kalau misalkan naik kemudian to the moon gimana? Anda harus memantapkan diri Anda itu gini. Itu rezeki orang lain, saya sudah ikhlas gitu. Day trader adalah bukan orang yang mendapatkan keuntungan banyak, tapi mendapatkan keuntungan sedikit dengan konsisten. Ingat sekali, karena serakah itu adalah musuh utama daripada day trader. Jadi Anda harus hati-hati. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Semoga saham Anda hijau dan Anda mendapatkan keuntungan yang melimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.